Inilah pertama kali bebek bumbu Madura bisa dimakan sampai tulang-tulangnya. Saya banting juga di sini juga kalau memang ini hasil bebek presto dari panci presto, kemudian saya banting lagi, kalau kurang keras saya hancurkan lagi, yang enggak apa-apa, ini untuk uji coba ya. Lah iki tulang opo daging, iki tulang opo daging, empuk sekali tulang bebek ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hola wala quwata, robis roli sotri, wayasirli amri, wahlul muqtatam milisani, yafqahu qauli. Sahabat-sahabat YouTube, ketemu lagi dengan saya Chef Adi di channel Chef Adi, indahnya berbagi ke sesama. Banyak teman-teman yang sudah request dan baru kali ini bisa Chef Adi penuhi ya, karena banyak sekali permintaan ya, kadang masih ada beberapa yang belum saya penuhi. Pada kesempatan kali ini Chef Adi akan share lagi video bagaimana cara membuat bebek Madura ya. Nah, tapi pada kesempatan kali ini Chef Adi akan membuat bebek Madura yang lain daripada yang lain. Kalau Anda semua sudah tidak lazim lagi kalau yang namanya bebek bumbu Madura itu pasti hanya sekedar bebek goreng lalu bumbunya hitam. Nah, pada kesempatan kali ini Chef Adi akan membuat bebek Madura tetapi yang bisa dimakan sampai tulang-tulangnya. Insya Allah ini pertama kali yang ada di YouTube ya. Karena saya searching memang di YouTube belum ada bebek Madura, itu rata-rata ya cuma bebek goreng biasa ya. Jadi tulangnya nggak bisa dimakan. Nah, apakah saya akan berhasil membuat bebek presto bumbu Madura? Oke, bagaimana cara pembuatannya? Ikuti video ini, jangan di skip-skip agar Anda semua tidak ketinggalan. Jadi video ini mungkin durasinya agak panjang, tapi akan saya buat sedetail-detailnya mungkin, sejelas-jelas mungkin, agar Anda tidak banyak lagi pertanyaan-pertanyaan. Nah, buat teman-teman YouTube, saudara-saudara YouTube yang belum tahu bagaimana agar kita membuat olahan presto itu tidak hancur, nah simak ini. Yang belum tahu, kalau yang sudah terbiasa nonton Chef Adi pasti sudah tahu bahwa Chef Adi mempunyai panci presto 76 generasi kedua yang bisa 5 fungsi, bisa untuk goreng, bisa untuk mengukus dan lain sebagainya ya. Nah, ini di sini akan saya jelaskan apa keunggulannya, apa keistimewaannya panci presto 76 ini. Buat Anda semua yang belum menonton video Chef Adi, apa kelebihan panci presto 76 generasi kedua, bisa melihat ya. Nanti ada testimoninya untuk presto bandeng tidak akan hancur, untuk presto ayam tidak akan hancur, bisa untuk menggoreng fried chicken dan berbagai macam gorengan-gorengan, dan bisa untuk mengukus juga, untuk merebus kentang, merebus kacang dan sebagainya, juga bisa mengukus kacang lah, pokoknya serbaguna. Dan kali ini untuk mensterilisasi. Sudah saya buktikan di channel Chef Adi bahwa alat ini memang sangat-sangat serbaguna. Jadi panci presto ini lain daripada yang lain yang ada di pasaran ya. Kalau Anda banyak sekali yang curhat-curhat atau sharing-sharing dengan saya bahwa Chef, saya sudah membeli panci presto 2 juta, 3 juta, 1,5 juta, hasilnya hancur, untuk ikan hancur, untuk ayam hancur. Pada menyesal akhirnya membeli paket panci presto 76. Dan mohon maaf, untuk panci presto 76 ini sangat-sangat antri karena ini saya mengirim untuk seluruh Indonesia sampai ke luar negeri. Jadi kalau untuk Anda yang berminat, mohon maaf agak antri. PO untuk pembuatan prosesnya bisa 2 minggu sampai 3 minggu tergantung antrian ya. Oke, buat saudara-saudaraku semua, sebelum kita lanjut bagaimana membuatnya, mari kita berdonasi untuk Palestina ya. Mari kita bantu saudara-saudaraku yang ada di Palestina. Insya Allah ini adalah jihad kita di akhir zaman. Inilah kesempatan kita untuk meraih pahala jihad di akhir zaman. Mungkin saudara-saudaraku semua saya sudah Bismillah, mari kita untuk selalu istiqomah ya. Kalau kemarin sudah, ayo kita selalu berdonasi, beristiqomah agar kita mendapat keutamaannya. Di bawah ini saya cantumkan rekening donasi ya. Nah, ini adalah salah satu bagaimana kita menggunakan HP kita untuk beramal, untuk beribadah ya. HP zaman sekarang bisa digunakan untuk ya bermaksiat, tapi bismillah, dengan cara seperti ini ada rekening untuk beramal baik, langsung kita transfer. Oke, lanjut bagaimana cara pembuatan bebek Madura yang empuk sampai tulang-tulangnya. Mari kita langsung ke cara prosesnya. Oke, teman-teman, kita langsung menuju gimana cara pembuatan bebek bumbu Madura atau bumbu hitam yang terkenal enak. Dan yang saya bagikan ini adalah resep yang benar-benar asli loh, tanpa keluak ya. Kalau yang pakai keluak itu kan biasanya itu kan nggak asli karena untuk memperoleh hitamnya dari luar. Nah, yang sangat penting buat teman-teman YouTube, buat saudara-saudaraku YouTube semua yang sering menanyakan ini, di sini ada dua penampakan
bebek ya, jenisnya ada dua. Yang ini yang warnanya putih-putih dagingnya ini yang raba-raba ini adalah bebek hibrida, dan ini yang cocok untuk olahan presto. Ini sering ditanyakan untuk bebek presto berapa jam. Nah, saya jelaskan lagi, kalau untuk bebek presto harus menggunakan bebek yang jenisnya hibrida. Untuk penampakannya Anda bisa melihat semua, dan di sini di sampingnya ini adalah bebek kampung ya, bisa terlihat dari kakinya warnanya hitam kalau kampung ya. Ya, terus dagingnya lebih putih kalau untuk yang hibrida, dan tekstur dagingnya ataupun tulangnya ini sangat empuk ya, kayak ayam potong lah kalau kita namakan. Beda kalau dengan untuk bebek kampung, ini sangat gurih, juga sangat cocok untuk olahan-olahan bebek goreng, bebek ungkep dan lain-lain, tapi tidak presto. Kita targetnya adalah mengempukkan dagingnya, bukan mengempukkan tulangnya. Kalau untuk olahan presto sekali lagi yang hibrida, target kita adalah, karena olahan presto adalah empuk dagingnya, empuk tulangnya. Sudah jelas ya di sini. Lanjut langsung kita ke bumbu-bumbu. Untuk bumbu bebek Madura yang sangat lezat ini adalah bumbu-bumbunya ini sudah saya rangkum, sudah saya buat standar resep. Nanti akan saya tampilkan untuk ukuran-ukurannya ya. Memang, nah di sini saya menggunakan cabai rawit dan cabai keriting. Yang mungkin kalau Anda seleranya lebih pedas lagi, akan menambahkan lebih pedas, cabai rawitnya ditambahkan ya. Kemudian akan saya jelaskan lagi, di sini ada jeruk nipis yang fungsinya di sini kita ambil airnya dan untuk merendam bebeknya agar tidak amis. Saya akan potong-potong menjadi 4. Kemudian langsung saya rendam dengan air jeruk nipis. Setelah 30 menit saya cuci bersih agar tidak amis, agar tidak asam dagingnya ya. Sudah jelas ya? Oke teman-teman, kita langsung menuju prosesi bagaimana cara pembuatan untuk bebek bumbu Madura. Di sini nanti bumbu akan kita haluskan semua. Hal yang harus Anda perhatikan di sini, saya daun jeruknya sudah saya buang batangnya agar tujuannya tidak pahit. Kemudian untuk kemiri, kemudian untuk ketumbar, kemudian untuk merica, ini kita sangrai dulu. Oke, kita sangrai sampai kelihatan kecoklatan, nanti langsung kita blender bersama bumbu-bumbu. Oke teman-teman, ini langsung masuk ke kita haluskan, termasuk daun jeruknya juga kita haluskan. Kemudian untuk asam jawanya kita rendam dengan air panas dulu ya. Semua bumbu-bumbu ini semua dihaluskan, dan ini sudah mulai proses akan saya haluskan semuanya. Semua bumbu ini kita sudah haluskan semua, kemudian air asamnya kita tuang di sini. Kita aduk-aduk. Setelah mencampur semuanya, kita sisihkan bumbu di sini untuk membuat serundengnya. Kira-kira ya secukupnya, kemudian lainnya untuk proses membuat bebek presto Madura. Jangan lupa teman-teman dikasih garam secukupnya atau dengan sesuai selera Anda ya. Bisa tadi bebeknya 4, tadi airnya 3 liter, menggunakan garamnya berapa tadi, sudah 5 sendok ya. Jadi sesuai selera Anda ya. Kalau 5 sendok mungkin selera Anda kurang ya, tambahkan ini versinya 2 sendok. Kemudian kaldu penyedap, bisa memakai kaldu jamur juga bisa. Kita aduk langsung kita tuangkan. Begitu presto mendidih, maka semua bumbu akan tercampur secara merata dan otomatis ya. Nah teman-teman, ini yang sangat penting yang sering saya bagikan ya. Jadi sebelum kita mulai proses pemasakan, baik itu diungkep maupun di presto, setelah mendidih seperti ini bumbunya, kita harus cicipi sesuai dengan selera Anda masing-masing, karena di Indonesia itu banyak selera ya. Nah kita cicipi dulu sesuai dengan selera kita ya. Loh, rasanya kok kurang asin, kurang gurih, ini harus ditambahkan dengan selera Anda masing-masing. Mengapa saya untuk garam, vetsin, dan bumbu-bumbu kaldu perasa itu memang secukupnya sesuai dengan selera. Ini kuncinya untuk membuat masakan enak sesuai dengan selera Anda masing-masing. Setelah sudah pas dengan selera Anda, langsung kita proses. Penting untuk diperhatikan buat teman-teman bahwa sering ada pertanyaan begini. Kalau meresto ayam 5 ekor, 10 ekor, 15 ekor, airnya seberapa ya? Jawabannya sangat mudah. Airnya disesuaikan dengan bahan yang akan dipresto. Inti kuncinya adalah semua bahan atau ayam ataupun bebek ataupun malon ataupun burung puyuh atau apa saja, yang penting sudah tercelup dengan bumbu-bumbunya seperti ini sudah tercelup ya. Jadi tidak airnya terlalu sedikit, nanti bahan yang dipresto itu tidak tercelup sehingga bumbunya tidak meresap. Seperti itu ya, kuncinya sangat mudah ya, disesuaikan dengan bahan yang akan dipresto.
Kalau Anda membuat masakan presto, kita proses lanjut pemprestoan ya. Kalau untuk bumbu ungkep, kita lanjutkan ungkep, kita tutup. Nah, ini saya tadi akan meresto bebek Madura agar Anda semua bisa makan bebek Madura sampai ke tulang-tulangnya. Ini sudah pas dengan selera saya tadi, sudah selera pas. Jadi akan saya mulai proses pemrestoan. Nah, sambil saya tadi proses meresto ini serundengnya sudah agak coklat-coklat, sudah hampir jadi ini ya. Panci presto sudah mulai berputar, artinya ini mulai dari sini kita langsung hitung waktunya 3,5 jam untuk bebek hibrida atau bebek presto bumbu Madura. Sementara itu untuk serundengnya juga sudah siap ya. Ini serundengnya sudah jadi langsung kita haluskan, bisa ditumbuk seperti ini ya. Ini mau saya haluskan untuk membuat bumbunya. Oke, ini waktunya sudah menunjukkan 3,5 jam dari peluit berputar. Ini artinya sudah waktu presto sudah habis dan akan saya matikan kompornya. Kemudian akan saya buka, tutupnya 15 menit kemudian atau 30 menit kemudian, dan kita akan testimoni, kita akan uji coba apakah benar tulangnya sudah benar-benar empuk. Kita akan langsung buang uapnya dulu. Nah, udah habis ini setelah 30 menit, kemudian akan saya buka. Kita tinggal mengangkat gagangnya seperti ini. Lalu kita tiriskan dan kita diamkan. Bisa kita bantu dengan kipas. Setelah sudah dingin baru kita angkati satu persatu ya. Jadi jangan langsung pada waktu panas-panas ini kita angkati pakai jabet, ambrol semua hasil peristiwaan Anda ya. Ini yang harus diperhatikan ya. Inilah praktisnya, mudahnya ketika Anda menggunakan panci presto 76, panci presto anti hancur. Nah, setelah dingin teman-teman akan saya uji coba, ini sudah dingin nih. Artinya kalau sudah dingin ini sudah bisa kita angkati ya. Jadi pada waktu ngangkat itu jangan sampai pada waktu masih panas-panas ya. Ini sudah dingin seperti ini. Ya, utuh-utuh, tidak ada yang hancur. Namanya panci presto anti hancur ya. Jadi masih utuh-utuh, potongan demi potongannya ya, tinggal kita pisahkan. Ini seperti ini ya. Ini ya utuh-utuh ya, bisa terlihat nih utuh, tidak pada hancur ya. Ya, ini kepala juga utuh. Nah, yang akan saya uji coba sebagai pembuktian Anda semua apakah benar setelah kita presto itu, secara kalau kita lihat itu memang tampak potongan demi potongan memang utuh, tidak pada hancur, tidak pada patah. Kemudian yang sangat penting, mari kita buktikan bersama-sama apakah itu benar-benar sudah empuk. Saya akan saya uji coba kepada Anda semua sebagai pembuktian Anda semua. Karena tanpa pembuktian Anda pasti akan tidak yakin, pasti Anda tidak percaya. Selain potongan demi potongannya utuh, akan saya banting juga di sini juga. Kalau memang ini hasil bebek presto dari panci presto, kemudian saya banting lagi. Kalau kurang keras, saya hancurkan lagi. Yang tidak apa-apa, ini untuk uji coba ya. Jadi tidak apa-apa ya untuk uji coba dan hasilnya tanpa hancur ya. Kalau Anda semua mungkin kalau tanpa menggunakan panci presto, yang saya rekomendasikan mungkin memang pada hancur, pada patah. Ini banyak sekali yang curhat-curhat dan sharing-sharing kepada saya. Belum diangkati sudah pada patah. Atau pada waktu kita jepit sudah patah. Lah ini sudah saya banting-banting, saya sudah lempar-lempar. Nah, kita uji coba dulu apakah itu yang dibanting-banting itu sudah empuk. Saya jangan-jangan itu masih keras jadi dibanting kuat ya. Saya buktikan dulu. Ini kepala bebek ya, terlihat ya bentuknya, ini kepala bebek, bukan kepala ayam, bukan kepala burung, kepala bebek. Ini kepalanya, ini lehernya panjang. Saya beginikan dengan mudahnya. Kemudian akan saya coba remet pemirsa, apakah bebek di presto dengan menggunakan panci presto 76 bisa empuk. Chef ya, bismillah ya, ini untuk pembuktian Anda semua ya. Nah, begini ya. Ini bisa untuk membuat bergedel ya, tinggal diuleni seperti ini ya. Nah, ini itu chef tadi gimana sih? Mainan atau apa itu makanan loh, saya biar enggak apa-apa, ini hanya untuk pembuktian ya, biar Anda yakin kalau kepala bebek ini sudah sangat halus sekali, sudah sangat sekali ini ya. Bisa terlihat sekali ya teman-teman dan pemirsa semua ya. Nih sudah bisa buat adonan bakso nih ya, bakso kepala bebek ya namanya ini ya. Halusnya kayak gini, lembutnya, empuknya ya ampun. Ini apa ini pemirsa dan teman-teman, kepala bebek yang sudah sangat empuk ya, diremet-remet langsung jadi adonan malah nih seperti ini ya. Belum selesai teman-teman ya, kita lanjutkan lagi. Kalau tadi itu kan cuma kepala,
sekarang kita buktikan tulangnya, chef, tulangnya. Mari kita buktikan bersama-sama. Ini tulang di leher ya. Tulang ya, bisa terlihat ini tulang ya. Tulang, enggak apa-apa nih yang satu buat ekstra testimoni, nggak usah dimakan ya. Biar Anda semua yakin kalau ini tulang, akan saya kelupas kulitnya biar tahu kalau ini tulang. Kulitnya saya singkirkan, kemudian tulang ya, terlihat sudah tulang ya. Coba kalau tulangnya, kalau dipatah sih sudah empuk. Kemudian kalau diremet apakah bisa, chef? Bismillahirrahmanirrahim. Lah, iki tulang opo daging? Iki tulang opo daging? Empuk sekali. Tulang bebek ya. Tulang bebek hibrida. Saya jelaskan buat teman-teman ya. Kalau untuk olahan presto bebeknya kita pilih bebek yang hibrida. Ini dagingnya. Saya suwir-suwir. Ini dagingnya ya. Dagingnya ini saya sisahkan. Tulangnya. Tulangnya terlihat ya. Tulang ya. Tulang. Remet lagi, empuk lagi, pakai tangan aja begini, apalagi dikunyah pakai gigi, ya jelas remuk, ya jelas hancur, ya jelas lunak ya. Oke, buat teman-teman, semoga ini semua bisa meyakinkan Anda semua ya, kalau memang bebek di presto dengan panci presto 76 hasilnya terlihat tidak ada yang patah, tidak ada yang hancur, semuanya empuk. Nah, bagaimana sekarang kita membuat bumbu hitamnya, chef? Ini. Nah, ini adalah bumbu yang kemarin untung resto. Ini lihat bumbunya. Nah, ini jangan dibuang. Ini yang untuk membuat bumbu hitamnya ya. Cuma kita buang minyak-minyaknya yang bagian atas tadi ya. Kita langsung tuang di sini. Ini yang akan untuk membuat bumbu hitamnya khas Madura. Kemudian ini adalah serundeng yang sudah saya haluskan ya, sudah halus ya, sudah sangat halus. Kita masukkan ke sini ya. Jadi ini yang asli loh, asli Madura ya. Jadi tidak menggunakan keluak atau keluak. Nanti tidak seperti kita masak rawon. Buat bumbu bebek hitam Madura, khas Madura kok rasanya rasa rawon ya, karena menggunakan keluak ya. Jadi ini asli tidak memakai keluak. Kemudian kita masak, kita aduk-aduk terus dengan telatennya sampai mengental dan berwarna hitam seperti ini ya teman-teman, cara membuat bebek bumbu hitam khas Madura yang asli ya. Setelah dengan api kecil saya aduk-aduk, sudah terlihat sudah mulai menghitam ya teman-teman, sudah terlihat hitam ini. Kita tinggal menentukan mau seberapa hitamnya, kurang hitam aduk terus ya. Kalau mau cukup segini kita matikan, tapi kalau kurang hitam pekat tambahi, kita masak terus sambil kita aduk-aduk. Nah teman-teman, sudah terlihat ya bumbu bebek Madura, bumbu bebek hitamnya sudah hitam dan mengental. Terus saya matikan kompornya dan siap disajikan. Enak pokoknya, ini baunya sangat harum sekali nih. Jadi nafsu makan ini terus. Teman-teman YouTube, sahabat-sahabat YouTube semua, kali ini akan saya buktikan apakah bebek bumbu Madura ini bisa dimakan sama tulang-tulangnya. Langsung akan saya eksekusi bagaimana tulang-tulangnya. Oke, saya siapkan nasi di sini. Saya siapkan lala-lalanya. Lalapannya serba komplit, dari timun, selada, kemangi, tomat, kol, kemudian terong. Wes pokoknya ini komplit banget buat teman-teman ya. Nah, sekarang kita menuju ke bebeknya ya. Ini bumbu hitamnya saya cicipi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ampun, enak banget, mantul. Oke, lanjut. Kita langsung menuju tulang-tulangnya. Itu sudah empuk, chef. Ya, saya buktikan dulu. 1, 2, 3. Empuknya ya ampun. Ini daging apa tulang? Ini daging apa tulang kok empuk sekali? Langsung saya lahap semua ya teman-teman untuk pembuktian. Kalau tanpa pembuktian mungkin Anda nggak yakin kalau itu sudah empuk. Sudah terbukti bahwa bebek Madura ini bisa dimakan sampai tulang-tulangnya. Kemudian mungkin Anda belum yakin. Ini tadi bagian dada, kemudian ini bagian paha. Ini dia tulang yang sangat terkenal di bagian paha, itu paling bandel. Akan saya keremus. Bismillahirrahmanirrahim. Habis. Kita korek-korek lagi bagian tulang mana tulang? Tulangnya mana? Ayo, wah, dapat tulang lagi. Yes, buat pemirsa semua, buat teman-teman semua biar yakin kalau tadi di dalam mulut sekarang di luar mulut nih.
tulang ya. Nih loh, tulang nih. Lah tulang sampai begini nih tulang sampai begini. Wong pakai tangan aja sampai langsung jadi adonan, langsung jadi nih, langsung lembut seperti ini, apalagi kita punya. Empuknya. Oke, saya langsung lanjut makan bebek Madura. Bisa dimakan sampai tulang-tulangnya, nggak cuma dagingnya tapi tulangnya bisa dimakan habis semua iki wis. Pokoknya uji coba, gue testimoni iki pokoknya amburadul enggak apa-apa. Yang penting pemirsa, teman-teman semua yakin ya, bumbunya enak sekali, hitam pekat. Hitamnya itu murni dari bumbu ya, bukan karena keluak ya. Kalau ada yang berbagi untuk keluak ya monggo saja, tapi itu rasanya ada rawon-rawonnya. Bismillahirrahmanirrahim, mulai lagi makan. Wah, luar biasa. Rempahnya Madura itu terasa banget enaknya. Dan bumbu ini tuh awet di luar kulkas. Bisa 5 hari ini tetap masih enak, awet loh. Oke teman-teman, ini adalah salah satu ide baru lagi untuk membuat usaha, menambah variasi usaha kuliner Anda. Bahwa kita buat spesial, kita buat gebrakan lain daripada yang lain. Kalau orang-orang buat bebek Madura, tulangnya nggak bisa dimakan, tapi kita harus membuat bagaimana bebek bumbu Madura ini bisa dimakan sampai tulang-tulangnya. Tadi saya sudah praktek, bisa dimakan semua. Insya Allah ini gebrakan baru buat usaha kita. Semangat teman-teman.